Halo, nama saya Agrio Ferdinand Winterbar dari Prodi Teknik Elektromedik semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi 3, struktur bahasa Indonesia. Fonologi. Fonologi adalah ilmu tentang perbendaharaan fonem sebuah bahasa dan distribusinya. Fonologi terbagi dari dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari perkara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia. Fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda guna. Fonemik. Fonemik khusus mengkaji audio yang hanya membedakan makna. Bunyi suatu bahasa yang membedakan makna disebut fonem. Dengan kata lain, fonem mempelajari fonem dan semua realisasi dan variasinya. Fonem adalah subjek mempelajari fonem. Secara umum, fonem dapat dibagi menjadi dua jenis, fonem segmental dan fonem supersegmental. Fonem segmental. Fonem segmental terdiri dari vokal dan konsonan dan selain. Ada diftong dan gugus. Diftong didefinisikan oleh Rida Laksana 2001/43 sebagai tuturan yang berperan sebagai inti suku kata yang ditandai dengan perubahan gerak lidah dan satu perubahan kunci pada saat mengucapkan. Misalnya, kata I dalam rambai, rambai. Kluster adalah sekelompok konsonan dalam batas-batas suku kata. Suku kata ada dua jenis kluster berdasarkan posisi mereka dalam suku kata. Artinya kluster awal dan akhir. Contoh kluster pertama adalah drama dan tradisi. Dan contoh kluster terakhir adalah film dan fonem supersegmental. Fonem supersegmental tidak memiliki tempat dalam struktur. Keberadaannya tidak lebih dari dukungan fonem segmental atau struktur lainnya. Ada tiga jenis fonem yang sangat tersegmentasi, tekanan, nada, dan tempo. Lebih lanjut menurut Soeparno 2002/88. Ketiga jenis fonem supersegmental dalam bahasa Indonesia tidak memiliki perbedaan makna, tetapi secara bersama-sama membentuk intonasi. Fonem. Bahasa Indonesia resmi memiliki 32 fonem dan terdiri dari P, T, C, K, B, D, J, G, M, N, N, S, H, R, L, W, Z. 1. Fonem vokal. Fonem vokal yang dihasilkan bergantung pada beberapa faktor, posisi bibir, bentuk bibir saat mengeluarkan suara, tinggi lidah, posisi di ujung lidah dan di belakang lidah saat mengeluarkan suara, ekstensi lidah, jarak antara lidah dan lengkung gigi. Fonem diftong. Diftong dalam tata bahasa Indonesia baku 1988 direpresentasikan sebagai vokal yang mengubah kualitas. Dalam sistem penulisan, diftong diwakili oleh dua vokal. Kedua vokal tersebut tidak dapat dipisahkan karena bunyi kata Island au adalah diftong. Maka suku kata tidak lepas dari kata lau seperti kata mau. Fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi yang mengalami hambatan di area artikulasi tersebut saat dihasilkan. Morfotologi. Morfotologi adalah disiplin ilmu linguistik yang menjelaskan atau menyelidiki kompleksitas bentuk kata dan dampak perubahan bentuk kata terhadap kelompok kata dan makna kata. Periksa fungsi infleksi baik secara gramatikal maupun semantik serta seluk-beluk infleksi. Morfem dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan distribusinya. Morfem
bebas, dan morfem gabungan. Morfem bebas berarti morfem yang dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain, morfem bebas ini mungkin sudah disebut kata, misalnya buku, lemari, meja, botol, dan lain-lain. Di sisi lain, morfem gabungan berarti morfem yang tidak dapat digunakan sendiri. Keberadaannya selalu diikuti oleh morfem lainnya. Misalnya men, pen, di, ter, an, bentuk bebas, free morphemes. Biasanya memiliki makna kosakata, sedangkan bentuk terikat biasanya tidak memiliki makna kosakata, melainkan makna gramatikal. Ada juga bentuk terikat dengan makna leksikal. Bentuk bebas yang tidak memiliki makna leksikal disebut partikel. Bentuk terikat dengan makna leksikal disebut klitik. Sintaksis. Sintaksis adalah ilmu tata bahasa yang menjelaskan hubungan antara unsur-unsur suatu bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Relevansi sintetik berfokus pada unsur-unsur yang membentuk kalimat dari sudut pandang struktural, suprafiks, dari sudut pandang elemen segmental, dan perlengkap. Ilmu ini membahas tentang pola kalimat yang merupakan satuan bahasa terkecil yang lengkap, sehingga kita perlu mempelajari sintaksisnya. Sintaks mengacu pada unsur-unsur linguistik lain yang terkait dengan unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat. Unsur-unsur tersebut meliputi fonem, kata, intonasi, keheningan, dan kontur. Faktanya banyak ahli bahasa memberikan deskripsi sintaksis, dan setiap sintaksis memiliki persamaan dan perbedaan baik dalam ruang lingkup maupun sutingan. Beberapa ahli mengatakan bahwa sintaksis adalah bagian atau cabang linguistik yang membahas kompleksitas wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Kelas kata. Kelas kata adalah sekelompok kata kebahasaan berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dari sistem gramatikalnya. Untuk membuat kalimat serupa yang sulit dan valid berdasarkan pola kalimat standar, menggunakan bahasa harus terlebih dahulu mengetahui jenis dan fitur kelas kata agar tidak dilupakan. Fungsi kelas kata memiliki beberapa fungsi penting dalam struktur kalimat. Ini melambangkan pikiran dan ide, awalnya hanya sebuah ide. Niskara dapat diverifikasi karena merupakan bagian dari pidato. Part of speech pada gilirannya membantu membentuk struktur berbagai kalimat dan memperjelas makna ide. Klarifikasi kata bahasa Indonesia. Menurut standar manajemen bahasa Indonesia, kata dibagi menjadi 5 kelompok. Kata kerja, kata benda, kata ganti, angka, kata sifat, kata keterangan, dan tugas kota. Verb. Kata kerja adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan, suatu peristiwa, suatu keberadaan, suatu pengalaman, suatu keadaan, dan suatu hubungan antara dua hal. Misalnya, dalam kalimat berikut, kata gigitan berarti Dracula menggigit leher korban. Noun atau kata benda. Kata benda adalah kata atau frasa yang mewakili sebuah nama. Kata benda, nama orang, hewan, tempat, benda, jalan, atribut, atau ide. Fungsi dasar kata benda adalah untuk menamai sesuatu, seseorang, tempat, benda, ide, hewan, kualitas, atau tindakan. Misalnya, ungkapan diri senang melihat bulu tangkis. Pronoun. Sebuah kata ganti adalah kata yang digunakan sebagai kata benda atau frasa kata benda. Kata ganti mengacu pada orang atau benda tanpa memberikan nama orang atau benda yang sebenarnya. Kata ganti mengambil pemisahan kata benda dan bertindak seperti kata benda. Contoh, Roni tidak memiliki kakinya karena sakit. Angka.
Angka adalah kata atau frasa yang menunjukkan angka atau kualitas. Ini adalah kata dari angka. Dalam istilah linguistik, numeria dinyatakan beberapa kali. Tindakannya adalah untuk contoh muncul sekali, dua kali, dan seterusnya. Adjektif atau adjektif adalah kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan, membatasi, menetapkan, dan menambahkan arti pada pronouns atau kata-kata yang dapat dipertukarkan, misalnya 60 dalam sebuah kalimat word through 60 teachers at sekolah ini. Adverb atau kata keterangan adalah kata kerja, kata keterangan lain, atau kata yang digunakan untuk memisahkan seluruh kalimat untuk memberikan informasi tambahan, atau kata yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa suatu tindakan dilakukan atau terjadi. Contoh, Anda hidup bahagia. Secara keseluruhan, manajemen bahasa atau tata bahasa memiliki komponen berikut. Struktur gramatikal yang menunjukkan apa itu struktur gramatikal suatu bahasa. Ini memungkinkan Anda untuk memahami struktur dan komponen elemen gramatikal yang berasal dari leksem, hubungannya sintaksis, dan paradigma di antara mereka. Sistem tata bahasa yang menunjukkan bagaimana unsur-unsur gramatikal berperilaku sebagai unit yang terorganisir secara hierarkis dalam morfem terkecil hingga wacana terbesar. Kategori atau klasifikasi tata bahasa menunjukkan bagaimana unit tata bahasa dengan berbagai properti berperilaku sebagai unit yang lebih abstrak dalam unit tata bahasa yang lebih besar. Tata bahasa unit yang lebih besar, fungsi tata bahasa yang menunjukkan bagaimana bidang suatu unit saling bergantung dan terkait satu sama lain. Ini mempertahankan istilah seperti perubahan, subjek, predikat, objek, pelengkap dan penjelasan, tema, dan sajak. Gulungan tata bahasa yang menunjukkan bagaimana tata bahasa digunakan sebagai ekspresi komposisi semantik yang menggabungkan konsep sehingga bahasa menjadi komunikasi yang berguna. Tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan fonem atau bunyi atau kata atau ekspresi dalam suatu bahasa, tetapi berguna untuk menunjukkan struktur, penempatan skrip, serta intonasi dan jeda yang dapat Anda amati saat membaca. Perhitungan tanda baca bervariasi menurut bahasa, lokasi, dan waktu yang terus meningkat. Beberapa tanda baca yang memiliki gaya tertentu dan tergantung pada pilihan penulis. Jenis tanda baca. Beberapa jenis tanda baca yang penting adalah titik. Pesan digunakan untuk menunjukkan akhir kalimat atau menggunakan singkatan judul, angka, koma, digunakan untuk memisahkan kalimat atau pernyataan dalam sebuah kalimat, dan singkatan judul karena kebutuhan angka. Tanda kurung digunakan untuk menggambarkan istilah yang umumnya sedikit diketahui. Tanda kutip tunggal digunakan untuk menghubungkan istilah. Kutipan digunakan untuk mengidentifikasikan kalimat dan percakapan langsung dalam naskah drama. Tanda seru digunakan untuk menekankan bahwa sebuah kalimat perlu dipelajari dengan tanda seru. Tanda tanya digunakan untuk melengkapi tanda tanya. Tanda hubung digunakan untuk menghubungkan fragmen kata, pengulangan kata, dan tentang nilai. Tanda titik dua digunakan untuk memulai passing pernyataan. Menulis selain tanda baca, ada juga gaya penulisan yang sangat berguna saat menulis kalimat. Dicetak tebal untuk menekankan kata atau frasa dalam diskusi. Contoh, buaya adalah reptil terbesar yang menghuni sungai dan rawa. Miring adalah kata serapan bahasa tidak baku yang digunakan. Contoh, saat pilkada mendekat, banyak KI yang menjadi sowan. Garis bawah melakukan hal yang sama seperti huruf tebal dan miring ketika teknologi komputer tidak secepat sekarang.
Seperti yang Anda diketahui, mesin ketik generasi lama belum memiliki huruf tebal dan miring. Tetapi untuk saat ini hasil dari penggunaannya tidak begitu jelas. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya.